warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. 2. Siswa dapat menuliskan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. 3. Siswa dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. 4. Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Langsung saja ya kita masuk ke materi. Nah, perhatikan perbedaan percakapan di bawah ini. Nah, di situ ada 2 orang anak, dia bercakap-cakap. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas bekerja bakti. Itu melelahkan. Terus yang bawah, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Perbedaannya apa? Ini ya, ini perbedaannya sama-sama menolak, tetapi yang percakapan pertama ini bahasanya kurang sopan ya, karena dia kasar. Tidak mau aku malas bekerja bakti, itu melelahkan. Nah, jadi kalau kita sedang menolak sesuatu, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jangan sampai seperti ini ya, kurang santun ya. Jadi menurut kamu, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Berarti yang bawah, yang kedua. Yang ini, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Jadi kalau kita menolak seseorang harus menggunakan bahasa yang santun, jangan kasar ya mengatakannya. Begitu. Karena apa? Karena ini jawabannya itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau ini kan dia menyinggung. Tidak mau aku malas bekerja bakti, itu melelahkan. Nah, itu kan menyinggung perasaan yang mengajaknya. Kalau ini kan jawabannya sopan dan santun. Jadi yang mengajak itu tidak sakit hati juga ya. Maka dari itu kita kalau menolak sesuatu kepada seseorang, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membentuknya tersebut? Nah, ini ya. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kamu sudah membuat sketsa ya, ada sketsa ya. Ya dihias dengan biji-bijian. Kemarin di bukunya itu ada burung ya, kita membuat sketsa dulu baru ditambali dengan biji-bijian. Terus lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Nah ini sudah dipajang ya, ini sudah selesai. Ini ada hewan, kok hewan, buah ya, buah apa ini? Apel ya, terus ada burung hantu, ini ada kacang-kacangan, terus ini ada buah juga, ini ada kertas lipat ya, ini dibuat dengan kapal maaf. Nah ini kita pajang di sini hasil karya yang sudah selesai. Ini menggunakan bahan alami semua ya. Ini kalau ini sepertinya kertas warna-warni ya, ini bahan buatan, ini kertas origami. Kalau ini biji-bijian, ini sepertinya juga biji-bijian, kalau ini kertas biasa ya. Nah, contoh karya hiasan dari biji-bijian. Nah, ini dari kelas sebelumnya ya. Kalau sekarang sudah naik ke kelas berapa ya? 4 sepertinya. Ini contoh Ustazah berikan. Ini ikan, kita menempel biji-bijian. Boleh biji kedelai, biji jagung, biji kacang hijau, biji semangka atau biji kuaci itu juga boleh, bunga matahari. Terus beras juga nggak apa-apa, beras merah, beras putih. Ini kan juga ada berasnya ya. Kita tempel seperti ini. Jadi kita membuat sketsa terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita tempel biji-bijiannya. Kalau kita menempel itu yang lengket ya, lemnya agak banyak karena nanti kalau
menempelnya lemnya sedikit, itu nanti ini bisa rontok semua biji-bijiannya. Nah, kalau bisa kita keringkan dulu nggak apa-apa, jadi biar terlihat kering dan tidak cepat nempel atau rontok. Kalau menempelnya tidak banyak lemnya, nanti ini rontok semuanya. Pernah Ustazah mengalami dari dulu ya, itu anak-anak ada yang menempelnya tidak rapat, tidak banyak juga lemnya itu pada rontok. Nah, ini contohnya. Ini kalau ini hewan, bisa yang lain ya. Selanjutnya, nah ini kita belajar soal cerita. Ada soal cerita, Ustazah bacakan. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Kita kerjakan. Pembahasannya seperti ini. Berarti kita berapa jumlah kue seluruhnya? Berarti kita jumlah 115 ditambah 85 ditambah 75. Ingat ya anak-anak, kita harus urut menuliskan angkanya, satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan. Kita jumlahkan 5 ditambah 5, 10, 10 tambah 5, 15. Berarti kita tulis yang satuan, 5. Terus yang satunya kita letakkan di atasnya seperti ini ya. Karena tadi masih sisa. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 8, 10, 10 tambah 7, 17. Terus satunya lagi kita letakkan di sini. 1 ditambah 1 berarti 2, jumlahnya 275. Ingat tadi kita menjumlahkan kalau menggunakan cara pendek harus urut, cara panjang juga begitu. Meletakkannya harus urut seperti ini. Kalau kita meletakkannya tidak urut, nanti jawabannya bisa salah. Dan kalau seperti ini tadi ada angka yang sisa, berarti kita taruh di depannya. Di depannya dulu ya, jangan langsung meloncat satu angka ya, kita taruh di depannya. Terus kalau ini menyimpan lagi, kita taruh di depannya lagi. Jangan sampai meloncat satu angka ya. Kita tulis yang satuan, jangan yang puluhan, yang satuan saja ya. Terus kemudian ditaruh di depannya angka yang sisa tadi. Nah, kalau soal cerita, jadi kita harus menggunakan kata jadi. Jadi jumlah kue seluruhnya ada 275 kue. Kalau ada soal cerita harus menggunakan kata jadi ya. Kalau soalnya enggak soal cerita, langsung dikerjakan. Kalau soal cerita bisa dikerjakan seperti ini. Ditulis pembahasan gini juga boleh, terus kita jumlahkan. Kemudian kalau sudah selesai, kita tulis jadi jumlah kue seluruhnya ada 275. Begitu ya, paham ya? Nanti di paketnya bisa dilihat lagi biar tambah paham. Latihan penjumlahan dan pengurangan ya, baik kelas 2A, B ataupun C. Jadi kita harus bisa menjumlahkan atau mengurangi. Nah, sudah selesai. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Bisa dilihat video sebelumnya ya. Jadi melihatnya satu persatu videonya ya agar kita bisa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.